Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hayati dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan 3 keseimbangan sistem dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan menjabarkan apa pengertian gaya dan torsi. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan stabil. Keseimbangan benda yang jika diberi gangguan berupa gaya kecil, titik berat benda akan kembali ke posisi semula setelah penggunaannya dihilangkan. Contoh pensil dalam posisi tegak atau vertikal berupa gaya dorong, maka pensil tidak kembali ke posisi semula dan letak titik berat berubah. 2. Keseimbangan labil. Keseimbangan benda yang jika diberi gangguan kecil berupa gaya dorong, titik berat benda tidak akan kembali ke posisi semula setelah gangguannya dihilangkan. Contoh kelereng dalam posisi tegak akan kembali ke posisi semula setelah gangguan yang gaya yang telah diberikan dihilangkan. Nomor 3. Kesetimbangan netral atau indiferen. Kesetimbangan benda yang jika diberi gangguan kecil berupa gaya dorong, letak titik benda titik berubah. Contoh bola ketika didorong letak titik beratnya tetap. Saya di sini akan menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya atau dapat disimbolkan dengan simbol F adalah interaksi apapun yang menyebabkan sebuah benda bermassa tertentu mengalami perubahan gerak dengan sebuah percepatan atau perlambatan. Gaya memiliki satuan Newton. Contoh gaya misalnya adalah gravitasi atau gaya gesek. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Dan yang kedua yaitu saya akan menjabarkan tentang torsi. Torsi diketahui sebagai salah satu istilah dalam disiplin ilmu fisika. Torsi bisa dimaknai sebagai gaya rotasional. Dalam konteks kendaraan bermotor, maka torsi berunjuk kepada kemampuan mesin untuk bekerja. Ibaratnya, torsi adalah energi mesin. Dalam sumber lain dijelaskan untuk menghitung torsi biasanya menggunakan besaran turunan yang lazim digunakan untuk menghitung energi dari benda yang berputar pada porosnya. Torsilah yang membuat benda berputar terhadap porosnya. Benda akan berhenti jika ada usaha melawan torsi dengan besar yang sama secara berlawanan. Putaran mesin yang disebut torsi terkait dengan momen puntir. Satuan hitungannya menggunakan Newton. Misalnya 18 Nm pada 56.000 rpm. Rumusnya T sama dengan R x F. T.2 torsi, R vektor dari eksis putaran ke titik di mana gaya bekerja. F gaya. Energi alias torsi membuat mobil bergerak dari posisi diam menjadi bergerak. Besarnya torsi mempengaruhi kecepatan perubahan posisi kendaraan, baik mobil atau motor, dari satu titik ke titik yang lain. Ruang bakar mesin memiliki torsi yang berasal dari proses kompresi campuran bahan bakar dengan udara yang menghasilkan ledakan di silinder. Ini yang memicu piston turun sehingga menghasilkan energi atau tenaga untuk memutar proses engkol. Tenaga ini lalu disalurkan ke roda penggerak. Jika ada mobil di jalan menanjak dengan muatan banyak, maka beban yang muncul terhadap roda maupun mesin akan lebih besar. Ini dipengaruhi gravitasi dan gaya seret atau drag force kian besar. Dalam kondisi tersebut, kendaraan butuh torsi lebih besar sebab
kerja piston terjadi secara resiprokal alias bolak-balik yang memitrasi di. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.